terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Kami yakin dan kami percaya terima kasih Tuhan. Oh, janji-Mu pasti digenapi, firman-Mu pasti digenapi dalam hidupku, dalam segenap hidupku. Kau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan,
bisa Tuhan. Bahwa mungkin kami seringkali tidak tahu apa yang kami hadapi. Kami belum melihat janji-janji-Mu Tuhan. Tapi biarlah hari ini Tuhan, kami belajar untuk percaya saja kepadamu Tuhan. Biarlah yang kami tahu Tuhan hanya janji-Mu yang pasti digenapi. Janji-Mu ya dan amin bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti ini. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara semua pagi hari ini? Mari sebelum kita memulai aktivitas kita mau sama-sama diingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Dan kita mau benar-benar hidup di dalam kebenaran yang firman Tuhan sudah sediakan bagi kita. Pagi hari ini saya ajak kita buka sebuah ayat yang sangat terkenal, yang sangat sering kita baca. Namun kita ingin lihat kebenarannya seperti apa. Saya yakin saudara sudah sering mendengar penjelasannya, tapi saya ingin sekali lagi supaya saudara tidak lupa, supaya saudara tidak sampai salah kutip, karena apabila salah kutip bisa berabe, karena teologi ini adalah ilmu atau sebuah pengetahuan yang harus saudara ketahui dengan benar. Kalau tidak, saudara tidak benar-benar mengenal Allah, hasilnya akan seperti Ayub yang tidak benar-benar mengenal Allah, tetapi hanya mendengar dari kata orang saja. Akhirnya apa? Kata Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Oleh karena itu, kita tidak mau sampai binasa, kita tidak mau tersesat, maka kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, saat ini kita buka sama-sama Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28. Renungan singkat pada pagi hari ini, saya kasih judul, Dia tidak turut bekerja, tetapi Dia yang telah mengerjakan. Ya, Dia yang telah mengerjakan. Coba kita lihat Roma 8 ayat 28. Di dalam terjemahan bahasa aslinya, ya, tapi tidak apa-apa, kita baca dulu
terjemahan yang ada di terjemahan baru Alkitab kita. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah saudara, saya bukan penggubah Alkitab, saya tidak merusak ayat Alkitab, tapi saya ingin menerjemahkan terjemahan yang tepat dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, supaya kita tidak rancu, supaya kita ini tidak bingung. Ya, saya usahakan kalau ada, saya akan segera tampilkan sejenak di layar saudara nanti, screenshotnya saya akan tampilkan, ya, supaya saudara bisa sekilas melihat, ya. Gimana caranya lihat? Gampang, nanti tinggal di post, tinggal di screenshot atau tinggal di foto, supaya saudara punya dokumentasinya, ya. Tapi saya akan bacakan langsung dari terjemahan bahasa aslinya. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa bagi mereka yang mengasihi Allah, segala sesuatu bekerja bersama-sama menuju kebaikan, mendatangkan kebaikan. Nah, kuncinya di sini bukanlah Allah yang turut bekerja, tapi kuncinya di sini adalah sebuah kalimat, to them who love God, for those who love God, bagi mereka yang mengasihi Allah. Jadi titik beratnya bukan Allah yang sebagai subjek yang turut bekerja, tetapi titik beratnya adalah kita yang adalah menjadi objek. Kita adalah yang menjadi objek dari kasih Allah. Dan tentunya kita menjadi pribadi yang mengasihi Allah. Kita yang mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, maka segala sesuatu akan bekerja bersama-sama. Everything will works together. Statusnya Allah di sini itu sebagai objek. Apa itu objek? Dikenai pekerjaan. Pelakunya adalah orang yang mengasihi Allah, subjek. Nah, jadi saya katakan tadi, Allah bukan subjeknya, tapi siapa subjeknya? Kita yang mengasihi Allah, kita melakukan pekerjaan yaitu mengasihi Allah. Ayat ini saudara, Allah itu adalah pribadi yang dikasihi, bukan Allah yang melakukan. Bukan berarti Allah diam saja, bukan. Tapi dalam konteks ini, Allah bukan Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi Allah adalah Allah yang menyelesaikan segala sesuatu. Allah sudah merancangkan segala sesuatu dan semua rancangannya baik. Tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada bayang-bayang perubahan dalam rancangannya. Dia sungguh sangat amat baik untuk kita semua. Dan ayat ini menunjukkan bahwa Allah kita itu sebagai objek. Nah, ayat ini dikatakan begini. Segala sesuatu akan bekerja bersama-sama. Dalam bahasa Yunaninya digunakan kata sinergi. Segala sesuatu akan bersinergi menuju kebaikan. Nah, kapan segala sesuatu akan bersinergi menuju kebaikan? Gampang jawabannya, ada di ayat ini. Ketika seseorang mengasihi Allahnya. Ketika seseorang mengasihi Allahnya, maka segala sesuatu akan bekerja bersama-sama menuju kebaikan. Segala sesuatu akan menjadi baik. Ya, Dia Allah yang membuat semuanya menjadi baik. Kalau kata orang Jawa Timur ya, wis nurut wae. Nurut saja sama Tuhan. Segala sesuatu akan baik-baik saja. Karena kita tidak nyampe kalau mau disuruh pakai logika melawan rancangan Tuhan, tidak bisa. Kita terbatas. Tapi ketika kita mengasihi Allah, tidak mungkinlah ya Bapak yang baik, yang melihat bahwa anaknya mengasihi dia, tiba-tiba merancangkan keburukan. Tidak mungkin saudara. Apalagi ya kalau terjemahan tadi, Allah turut bekerja. Ya. Lah turut ini turut siapa? Masinisnya siapa? Kalau pada hari Minggu kita turut ayah ke kota naik delman istimewa. Nah kalau Allah turut siapa? Tidak ada. Tidak ada. Allah bukan Allah yang turut bekerja. Dia Allah yang single-handedly mengerjakan semua kebaikan. Dia Allah yang membuat sistem
kalau seseorang mengasihi dia, orang itu akan menikmati sistem Allah. Apa itu? Kebaikannya, Allah yang baik. God is good all the time and all the time God is good. Ki tov Adonai ki leolam chasto. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, seringkali kita mengucapkan ini, apalagi kita yang bergereja di gereja Allah baik. Ki tov Adonai ki leolam chasto. Tapi kita kadang-kadang juga keblinger karena mendengar khotbah yang menarik. Ya memang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya memang dalam pandemi ini Allah turut bekerja. Hei, tunggu dulu. Allah bukan turut bekerja. Ingat, jangan kita mau dibutakan. Allah itu tidak bisa dicobai. Apalagi mencobai. Dia bukan Allah yang seperti itu. Masa kalau ada anaknya minta roti, dikasih batu. Anaknya minta ikan, dikasih ular. Bapak di dunia saja tidak mungkin, apalagi Bapak kita yang di surga. Oleh karena itulah mari bentuk sebuah paradigma yang baru, bahwa Allah tidak turut bekerja, titik. Tetapi Dia Allah yang sudah mengerjakannya bagi kita. Beberapa hal yang perlu saudara camkan. Yang pertama, fokusnya di ayat ini, kita ini harus menjadi pribadi yang mengasihi Allah. Tidak usah ribut, tidak usah bingung. Aduh, nanti apa yang Allah akan lakukan? Yang Dia lakukan pasti yang terbaik. Kapan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bagian kita cuma apa? Mengasihi Allah sungguh-sungguh. Dan apa kedua yang bisa kita lakukan? Hidup dalam rencana Allah. Itu saja yang kita lakukan. Nanti ketika kita mengasihi Allah dan kita hidup dalam rencana Allah, rencana berbicara tentang sistem, maka sistem yang Allah sudah buat akan membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Contoh, kalau saudara suka durian, maka saudara akan mengambil biji durian misalnya ya. Saudara tanam. Nah, kemudian segala sesuatu yang ada di sekeliling biji durian itu, ada tanah, kemudian ketika bertumbuh ada akar yang muncul, semua bagian akan bekerja bersama-sama, akan bersinergi untuk menghasilkan pohon durian. Nah, yang sudah nanam durian, apa yang dia lakukan? Ya diam saja. Cuma tinggal menyirami, memastikan kondisinya baik, percaya, mengasihi pohon durian itu, gitu ya. Segala sesuatu akan, karena itu ada sistemnya. Saudara kalau belajar biologi, ada sistemnya. Kondisi tanah yang baik, tanaman apapun yang ditanam tumbuh dengan baik. Ada sistemnya. Bagian kita itu cuma mengasihi Allah, percaya kepada Allah. Karena segala sesuatu akan bersinergi menuju kebaikan. Segala sesuatu akan bekerja bersama-sama untuk menuju kebaikan. Nah, saya ingin bukakan ayat yang lain. Tadi judul khotbah saya katakan dia tidak turut bekerja sebab dia telah mengerjakan. Nah, apa yang dia telah kerjakan? Coba kita lihat Yohanes 19 ayat yang ke-30. Saya kira ini belum terlalu jauh dari Jumat Agung dan Paskah. Dan kita bisa reminiscence, kita bisa mengingat kembali. Kita bisa bring back our memories. Kita lihat kembali kisah itu. Yohanes 19 ayat 30. Dikatakan apa? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Dia tidak turut bekerja, tapi dia menyelesaikan. Segala sesuatu urusan yang belum selesai, urusan manusia yang belum beres, segala hutang, dosa yang belum lunas, dia sudah katakan teteleste, sudah selesai. Sudah selesai. Segala pelanggaran kita yang bisa membuat kita mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, sudah selesai. Kita mengalami sebuah rekonsiliasi.
Kita dibawa dalam kebenaran yang kekal. Dan ketika dia minum cawan kematiannya, penebusan itu sudah komplit, sudah selesai. Perjanjian lama, nubuatannya sudah digenapi. Karena dia sudah berkata, tetelestai, sudah selesai. Anak domba yang dikorbankan, selesai. Dia sudah menyelesaikan pelanggaran, perbuatan kita yang menyalahi aturan, sudah diputihkan kembali seperti kertas putih yang bersih. Nah, oleh karena itu, hari ini mari kita menyadari, jangan lagi kita berkata Allah memang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan-jangan kalau aku sedang miskin, memang Allah sengaja membuat aku miskin, supaya aku diproses. Tunggu dulu, maaf saudara kalau agak kasar, jangan seenaknya membuka gerbang mulut kita, kalau kita tidak benar-benar tahu. Mengapa saya kok agak berada emosi? Sebab saya tidak ingin saudara semua mengalami hal seperti Ayub. Gara-gara kurang mengenal Tuhan, asal membuka mulut dari kata orang saja, saudara tidak benar-benar kenal siapa Tuhan saudara. Padahal sebetulnya mudah. Kalau dia bilang bahwa dia Allah yang baik, ya sudah titik. Allah yang baik, ya sudah titik. Jadi ketika kita membaca ayat ini, kita tidak menafsirkan yang tidak-tidak. Ketika kita membaca Roma 8 ayat 28, kita hanya punya sebuah koridor berpikir, yaitu Allah kita baik. Berarti memang kalau kita mengasihi Allah, segala sesuatu akan bekerja bersama-sama menuju kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, sekarang coba kalau kita lihat Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, sekarang kalau kita berpikir, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam pengertian bisa jadi, memang diizinkan sakit supaya nanti Tuhan bisa sembuhkan. Memang diizinkan kecelakaan supaya Tuhan bisa menyatakan mujizat. Lalu kalau dia sudah bilang aku telah mengalahkan dunia, bukankah dia Allah yang pelin-pelan? Dia sudah mengalahkan dunia tetapi tetap mempermainkan manusia. Memang sengaja dilahirkan bisu supaya nanti Allah berkenan untuk menyembuhkan. Atau jangan-jangan ya memang tidak disembuhkan tapi tetap bisa melayani untuk nama Tuhan dipermuliakan. Itu sebuah cara berpikir yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang dia lakukan untuk kita adalah yang terbaik. Dan selama kita masih punya iman untuk percayailah yang terbaik akan dia lakukan senantiasa untuk kita. Dan itu bagian kita. Dia tidak turut bekerja, tetapi dia telah selesai mengerjakan semuanya untuk kita. Sehingga kita tidak perlu lagi harus ambil burung tekukur, burung puyuh, kambing domba, sapi, mengorbankan korban sembelihan untuk sebagai ganti dosa kita. Tidak perlu. Dia sudah selesaikan semuanya. Bagian kita sekarang hanya percaya, hidup sesuai dengan firman, tetap takut akan Tuhan, melekat senantiasa kepada Tuhan. Dan nanti kita akan lihat God of Wonders, El Pele, akan menyatakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini boleh membukakan mata kami, boleh dimeteraikan di hati kami, supaya kami tidak salah kaprah, kami tidak salah kenal siapa Tuhan kami. Kami lemah, kami tidak berdaya, oleh karena itu Roh Kudus kami butuh Engkau senantiasa untuk memimpin dan membimbing kami. Dan sebentar Tuhan kalau kami akan beraktivitas, biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Dan apa saja yang kami lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.